bisa nyambingnya ya. Tak terikat tahu belum ya? Gimana sih? Oh iya ya, bisa tahu tak terikat ada angka-angkanya. Dek, lagi ngapain? Ini Kak, mau bikin iya. Oh, buat tugas ya? Iya. Dari prodi apa? Dari prodi perbankan syariah. Perbankan syariah? Iya. Sama dong kayak gitu. Iya. Gimana kalau kita buat video kreatif bareng? Iya Kak, kita siap. Oke. Halo guys, welcome back to our channel KKN KDR 177 Yain Kudus. Oke, di sini nanti kita akan menjelaskan tentang perbankan syariah di Indonesia. Nah, mau tahu nggak perbankan syariah di Indonesia? Mau dong. Yuk, kita ikuti terus yuk. Kakak, aku mau tanya dong. Iya. Kakak tahu nggak apa itu yang dinamakan dengan perbankan syariah? Belum tahu ya, Dek? Belum. Nah, kalau belum tahu, disimak ya. Teman-teman udah tahu belum tentang perbankan syariah? Pastinya banyak yang belum tahu dong. Oke, di sini perbankan syariah merupakan bank yang dalam kegiatan usahanya dijalankan sesuai dengan prinsip syariah. Nah, di sini bank syariah dibedakan menjadi dua, yaitu ada Bank Umum Syariah dan BPRS. Kakak, tadi kan sudah dijelaskan apa itu namanya pengertian perbankan syariah. Ya. Lalu ada berapa jenis sih perbankan syariah itu? Di sini perbankan syariah itu dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama ada Bank Umum Syariah yang saat ini jumlahnya 14 institusi aja. Langsung yang kedua ada unit usaha syariah, itu ada 20 institusi. Sedangkan yang ketiga ada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau kita sebut dengan BPRS. Itu sekarang di Indonesia udah ada 163 institusi BPRS. Seperti itu. Ya, cukup banyak ya ternyata. Iya deh, emang gitu. Kakak, Iya. saat ini berapa persen sih market share perbankan syariah yang ada di Indonesia? Ada yang belum tahu ya? Belum. Di sini pada periode Maret 2020 market share perbankan syariah di Indonesia hanya sebesar 5,99% aja. Nah, itu didapat dari Bank Umum Syariah itu sebesar 65,22%. Yang kedua didapat dari unit usaha syariah atau kita sebut dengan UUS sebesar 32,17%. Dan yang terakhir itu didapat dari BPRS atau Bank Umum Syariah sebesar 2,62%. Sepertinya itu aja deh. Oh gitu ya Kak. Ya. Oke Dek, di sini saya akan lanjut menjelaskan mengenai aset, PYD sama DPK. Nah, sebelumnya belum tahu kan apa itu aset, terus DPK, terus PYD kan katanya aset kayak gitu. Iya Kak, belum apa sih itu? Oke, di sini saya akan menjelaskan satu persatu mengenai apa itu aset, terus PYD sama DPK. Yang pertama aset. Aset merupakan jumlah harta yang ada di bank syariah itu sendiri. Di sini pada periode Maret tahun 2020, aset perbankan syariah itu sebesar 536,60 triliun. Ya. Terus yang kedua mengenai PYD. PYD merupakan pembiayaan yang disalurkan. PYD di Indonesia saat ini, khususnya di perbankan syariah itu sebesar 372,32 triliun. Ya, dengan jumlah rekening 5,90-an juta. Banyak ya. Ya. Di sini Adek udah tahu belum PYD itu berasal dari mana? Kurang tahu Kak. Di sini pembiayaan yang disalurkan itu digunakan untuk modal kerja yang pertama. Terus yang kedua itu untuk konsumsi. Terus yang ketiga untuk investasi. Nah, di sini jumlah terbesar mengenai jenis penggunaan ini diperoleh dari konsumsi, yaitu sebesar 45%. Banyak ya ternyata. Ya. Lalu apa ya Kak? Yang ketiga tadi kan sudah ada aset,
Oh, sudah dijelaskan PYD. Lalu yang ketiga itu apa tadi namanya? Oh, yang ketiga. Ya. Yang ketiga ada DPK atau dana pihak ketiga. Nah, dana pihak ketiga pada tahun 2020 khususnya periode Maret itu sebanyak 423,57%. Lumayan banyak ya. Ya, dengan jumlah rekening 33,12 juta. Nah, di sini DPK berasal dari mana? Belum tahu kan? Belum tahu. Nah, di sini DPK itu berasal dari giro, terus tabungan, sama deposito. Nah, di sini penyumbang terbesar DPK itu diperoleh dari deposito, yaitu sebesar 53,30%. Seperti itu deh. Itu ya. Oke, Kak. Oh iya, Kak. Tadi kan market share perbankan syariah yang ada di Indonesia itu kan rendah kan, cuma sedikit. Oh, berapa persen tadi? 5,99%. Ya. Oh, kira-kira apa sih yang menyebabkan market share-nya itu rendah? Oh, di sini yang menyebabkan market share di Indonesia rendah itu karena kurangnya sosialisasi mengenai perbankan syariah. Oh, gitu Ya. ya. Selain itu, pemahaman atau kesadaran dari masyarakat mengenai perbankan syariah itu masih rendah deh. Oh, Iya, gitu itu ya, yang Kak. menyebabkan market share di Indonesia perbankan syariah itu sendiri masih rendah. Oh, gitu. Kakak, apa sih langkah-langkah yang diambil oleh perbankan syariah itu sendiri untuk mengembangkan perbankan syariah? Oh, di sini ada banyak tindakan yang dilakukan oleh perbankan syariah tentunya untuk mengembangkan market share di Indonesia ini. Ya. Nah, yang pertama yaitu adalah dengan memperbaiki kualitas SDM dari perbankan syariah itu sendiri. Nah, kebanyakan di sini kan karyawan dari perbankan syariah itu direkrut dari perbankan konvensional. Oh iya. Itu yang menyebabkan kualitas dari SDM perbankan syariah itu masih rendah. Lalu apa lagi, Kak? Yang kedua yaitu dengan meningkatkan pelayanan perbankan syariah. Nah, di sini perbankan syariah harus meningkatkan pelayanan yaitu mengenai tentang pembukaan kantor cabang, terus ada pelayanan ATM, internet banking dan lain-lain. Nah, itu harus diperbaiki, Dek. Oh, Iya. gitu. Oh, kira-kira yang ketiga apa lagi ya, Kak? Yang ketiga yaitu mengenai kita harus meningkatkan sosialisasi dan edukasi tentang perbankan syariah. Nah, untuk masyarakat yang masih awam itu kan masih belum paham nih. Paham ya. Iya, tentang perbankan syariah. Nah, itu harus diberikan sosialisasi dan edukasi agar masyarakat tersebut tidak memandang sebelah mata perbankan syariah. Yang keempat, perbankan syariah harus membuat inovasi produk dari perbankan syariah. Nah, di sini perbankan syariah harus menciptakan nilai beda dari perbankan konvensional agar bersifat bisa unik gitu loh, Dek. Oh, Ya, gitu kan ya. kalau unik kan Menarik masyarakat iya, itu ya. Iya. Kita ini kan mahasiswa-mahasiswi dari prodi perbankan syariah ya, Kak. Iya. Kira-kira kontribusi apa sih yang bisa kita lakukan untuk ikut mengembangkan perbankan syariah itu sendiri? Nah, sebelum saya jawab, di sini saya mau tanya dulu. Adek udah buka rekening di bank syariah atau belum? Belum, Kak, punya aku konvensional. Nah, adik salah tuh, dari udah perbankan syariah tapi belum buka rekening perbankan syariah. Nah, di sini salah satu kontribusi yang diberikan kita nih sebagai mahasiswa perbankan itu dengan cara membuka rekening bank syariah. Nah, di sini itu sudah termasuk kontribusi kita dalam mengembangkan perbankan syariah di Indonesia. Kira-kira kontribusi yang kedua itu apa ya, Kak? Untuk yang kedua, kita sebagai mahasiswi perbankan syariah nih, ya kan? Ya. Di sini kita harus dituntut untuk menerapkan halal lifestyle atau gaya hidup halal. Nah, dengan kita menerapkan halal lifestyle seperti kita membeli produk-produk halal yang diproduksi oleh produsen produksi produk halal tadi, kita itu udah termasuk kontribusi untuk mengembangkan perbankan syariah di Indonesia. Seperti itu. Oke, guys. Itu tadi video mengenai edukasi perbankan syariah yang ada di Indonesia. Nah, untuk selanjutnya jangan lupa nonton video-video kami nih. Ya, selanjutnya. Ya, jangan lupa klik like, Komen share, and subscribe.